Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS di MI atau SD. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Winjayanti Melda Pratiwi dengan NIM akhir 3219 dari kelas PGMI 5D. Selanjutnya mari kita simak materinya. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan suatu proses yang sistematis yang meliputi proses pengumpulan informasi untuk mengambil sebuah keputusan mengenai peserta didik dan mengenai perangkat pembelajaran agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat tingkat keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran dan efektivitas pendidikan. Selanjutnya adalah macam-macam penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada penilaian diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan secara khusus untuk mengidentifikasi kemampuan, kekuatan, dan kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kemampuan dan status siswa. Penilaian diagnostik dapat dibagi menjadi dua, yaitu penilaian kognitif dan penilaian non-kognitif. Yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada saat program pembelajaran telah berakhir dan dianggap telah selesai. Asesmen ini dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, pada akhir semester, atau pada akhir fase. Yang ketiga adalah penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi yang telah dipelajari, merumuskan informasi, kemudian memutuskan pembelajaran peserta didik yang paling efektif supaya peserta didik dapat memahami kompetensi yang telah diberikan secara optimal. Asesmen formatif dilakukan di awal dan sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya adalah instrumen penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, checklist. Checklist adalah cara menandai ketercapaian indikator tertentu dengan tanda-tanda khusus. Yang kedua, grafik. Grafik digunakan untuk merepresentasikan kemajuan siswa secara visual dari waktu ke waktu. Yang ketiga, rubrik. Rubrik penilaian memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi kinerja peserta didik berdasarkan seperangkat kriteria, serta membantu meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akurasi proses penilaian. Dan yang keempat adalah catatan anekdotal. Catatan anekdotal adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat objektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.